Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jo. Ya, selamat berjumpa dengan saya, Pak Rizky. Apa Siap, Pak kabarnya Jo. hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ya, juga, Pak Jo? Baik-baik saja? sehat, Alhamdulillah. Pak Rizky, mohon maaf ya Alhamdulillah. mengganggu waktunya sebentar. Pak Rizky dipanggil ke ruangan saya karena Siap, sepertinya ada tanda-tanda yang apa gitu ya, penasaran gitu ya. Saya melihat Pak Rizky mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya. Dipersilahkan Pak Rizky kalau ada sesuatu untuk dibicarakan. siap. Bapak, terima kasih ya. Pak Jo ini saya sangat beruntung sekali ketemu Bapak ya. Seharusnya saya ke psikolog itu bayar, ke Bapak mah gratis ya. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Dengan keikhlasan Bapak, semoga Allah menerima, menerima oleh Bapak Amin. ya. Jadi Alhamdulillah, Amin. jadi kita bisa gratisan Bapak ya. Alhamdulillah. Jadi Betul. Bapak ini saya tuh lagi galau Pak ya. Udah saya mencoba beberapa puluh kali, gagal terus, Pak. Nah, barangkali kita diskusikan, barangkali ada arahan Bapak gitu kan, untuk bisa ke saya, untuk bisa lebih baik lagi. Ini Pak, kemarin ya, kemarin itu hari Selasa Pak ya, Selasa kemarin tuh saya kebetulan guru PKN ya, di Subang. Nah, Pak ini ada problemnya itu, saya PKN tuh di jam ketiga dan keempat ya Pak ya, 2 JP. Jam ke-1, jam keduanya itu, di jam 7 sampai jam 10-nya itu mata pelajaran olahraga Pak, PJOK. Nah, yang kita akan diskusikan ini, anak-anak ini ketika pelajaran PKN tuh udah 2 kali pertemuan tuh anak-anak capek Pak, atau mereka tuh telat, telat masuk ke kelas saya gitu. Padahal saya udah ingetin terus kan anak tuh kesepakatan kelas diingetin, tapi masih saja udah 2 kali. Barangkali nanti semoga ketiga kali ini nggak akan terjadi lagi gitu, ya makanya butuh arahan bimbingan Pak Ajo ini gitu kan. Nah barangkali itu Pak yang saya galau gundah Ya, gulana tuh. ya, oke, saya paham. Kalau begitu, apa yang diharapkan dari pertemuan kali ini tujuannya dari Pak Rizky menyampaikan hal-hal barusan? Apa yang ingin dicapai? Terima kasih Pak Ajo ya. Tujuan saya tuh pengennya anak-anak tuh antusias ke saya, kedua mereka tuh disiplin, masuk kelas ya, jangan telat lagi gitu kan. Kelewatan Pak, kelewatan batas itu telatnya. Kalau 10 menit sih saya maklumi, ini sampai 20 setengah jam Pak. Ya, ya begitu Pak. Jadi itulah ya, jadi tujuannya pengen anak itu disiplin, anak-anak itu, nggak capek lagi atau dia itu siap gitu, dan ketiganya nggak banding-bandingin gitu, antara guru yang lain dengan guru yang lainnya gitu, mapel yang lain dengan yang lain harus disamakan gitu, Pak. Ya. Harapannya gitu loh, Pak. Oke, oke, oke. Lumayan ini ya, pembicaraan kita ini luar biasa sangat penting ini dijadikan ini. Oke, yang hal-hal tadi disampaikan oleh Pak Rizky itu menjadi sebuah pemikiran buat guru ya, khususnya Pak Rizky. Itu dari sejauh itu apa yang menjadi kendala mendasar yang itu menjadi faktor gitu ya, kendalanya sejauh ini. Apa yang Pak Rizky temukan dari kendala sehingga hal tersebut terjadi, anak-anak itu seperti itu kesiangan, terlambat masuk dan kurang respon ya terhadap guru. Apa yang menjadi kendalanya? Oke, Pak, terima kasih ya. Kendala yang hadapi mengenai problem tersebut ini, tentunya kendalanya saya sulit, Pak, ya, sulit untuk konsisten ke anak-anak itu untuk bisa kesepakatannya. Saya Hmm, udah bicara berpuluh kali, bagaimana kita menyepakati kelas gitu kan, tapi anak-anak tidak bisa. Itu menjadi tantangan, Pak, ya, kendala buat saya, konsistensi anak ini untuk bisa menyepakati kelas, udah kontrak belajar kemarin itu. Nah, bilangnya siap-siap terus, Pak, ya, tapi nyatanya ada yang siap beneran masuk kelas tepat waktu, dan dia itu bisa menyegarakan dari pelajaran praktik olahraga yang capek, dia itu langsung cuci muka, Pak, dia disiplin gitu. Tapi ada sebagian lagi seperti itu, Pak, ada ya. 1 sampai 3 orang lagi, Pak, ini PR-nya, Pak. Itu, Pak, Hmm, kendalanya, Pak. ya, 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 ya. Luar biasa ya. Nah, dari sekian tadi kendala yang
dihadapi, kemudian dirasakan itu, otomatis kan Pak Rizky juga melakukan suatu hal yang menjadi langkah-langkah atau solusi yang ingin dicoba. Nah, sejauh ini apa saja hal-hal yang membuat atau yang Pak Rizky lakukan sehingga kendala tadi bisa tertutupi atau ya ter ya terbaikilah gitu ya. Menjadi ada si kendala itu menjadi lambat laun menjadi itu. Apa kira-kira hal-hal yang sudah dicoba oleh Pak Rizky? Siap, Pak, saya izin menjawab ya, Pak, ya. Nah, yang udah saya lakukan, pertama, saya mengingatkan terus nih, Pak, ke anak-anak untuk, "Pak, yuk kita menyepakati kelasnya," gitu. Yang kedua, Pak, saya sudah koordinasi komunikasi dengan wali kelasnya mereka dulu, Pak. Nah, itu prosedural, harus ditempuh sesuai dengan SOP yang ada di sekolah. Nah, setelah wali kelasnya udah kayak komunikasi, koordinasi, tapi anak-anaknya masih seperti itu, saya lanjut ke langkah ketiganya itu, saya komunikasi koordinasi dengan pembina ketarunaan atau wakatarnya, begitu, Pak. Ketiganya seperti itu, langkah terakhirnya itu ketiganya, jadi keempatnya saya membuat asesmen non kognitif dulu nih, ya. Jadi kenapa nih anak-anak saya seperti itu ya. Jadi saya membuat saya tidak langsung menghakimi mereka itu apa-apa, saya mencari tahu dulu, Pak. Saya mencari tahu lebih dalam kenapa, oh ternyata saya menemukan seperti ini permasalahannya, begitu. Ya. Lalu mereka juga menyadari gitu, sedih gitu kenapa mereka melakukan seperti itu lagi. Langkah-langkahnya berikutnya adalah komunikasi dengan orang tua murid ataupun wali murid, Pak, karena harus kerjasama kolaborasi dengan di luar sekolah dan orang tua wali murid ada kunci utamanya. Bagaimana setelah selesai pembelajaran di sekolah, apakah di luar sekolahnya tetap dia itu jadi anak baik atau bagaimana, tidak harus dipantau, Pak. Kalau masih terus-terusan seperti itu, saya melakukan langkah kelimanya, home visit, Pak, begitu. Hmm. Home visit-nya ditemani oleh wali kelas, nah situ jadi tahu kan, jadi kenapa barangkali anak itu kecapean olahraga karena dia itu udah habis begadang dan itu acuh tak acuh pada saya, mungkin barangkali guru senior lebih dihormati dibandingkan saya yang masih guru junior gitu kan. Jadi masih ada mereka pemikiran paradigmanya masih stuck gitu, bahwa dia tuh masih muda, udah tua, dan lebih galak gitu kan, begitu. Jadi masih memilah-memilih, apalagi kalau mereka kan lebih mengutamakan pertama emang hobi, Pak, kalau anak-anak itu di Hmm. Cijambe ini lebih ke olahraga, Pak. Lalu berikutnya mereka itu prestasi juga di olahraga, menjuari futsal sekabupaten Subang yang di selatan, Pak. Nah, lalu ketiganya mereka tuh masih, apa ya, masih memilah-memilih mata pelajaran yang lebih suka itu produktif, Pak, dibandingkan kami yang adaptif normatif gitu, Pak. Itu, Iya, Pak. luar biasa tadi ya Pak ya. Padahal sudah banyak sekali tahapan, langkah-langkah dan usaha-usaha yang dilakukan. Nah, semoga dari yang tadi sudah disampaikan Pak Rizky itu bisa dijadikan nanti komitmen ya untuk bisa membantu ada perubahan yang nanti didapatkan oleh Pak Rizky. Nah, oleh karena itu, kira-kira komitmen yang akan rencananya Pak Rizky laksanakan itu agar ya hal-hal tadi yang sudah dilakukan Pak Rizky itu menjadi penguatan, bisa menjadi solusi dari masalah yang kita bicarakan hari ini, itu bagaimana komitmen Pak Rizky? Siap, Pak Jo ya. Mengenai komitmen ini kan kita harus adanya kejelasan ya, Hmm. baik adanya reward ataupun punishment gitu kan. Punishment yang mendidik tentunya ya, Pak Jo ya. Nah, untuk yang komitmennya, saya kan sebagai guru PKN nih, saya juga membelajarkan ke anak ini bagi yang melanggarnya bagaimana pembelajaran hukum ya. Jadi komitmennya ada surat pernyataan Pak Ajo ya, Hmm. kesepakatan atau MOU lah bahasa kerennya itu. Jadi di situ surat keterangannya akan berjanji dulu nih di atas materai. Hmm. Apabila melanggar, apa konsekuensinya? Ini kan sebagai wahana pembelajaran hukum, bagian dari terintegrasi dengan PKN atau Pendidikan Pancasila, begitu kan. Jadi tidak harus menghakimi ataupun langsung fisik, enggak, Pak Jo. Jadi dengan cara humanis, dengan cara legal form ataupun cara ke-PKN-an ya, lebih enak untuk anak-anak juga, tapi tegas gitu kan. Jikalau nanti ya untuk misalkan ada hal sesuatu yang tindakan kriminal,
ya itu langsung diserahkan ke pihak kepolisian yang berwajib, Mhm, begitu kan. Jadi luar itulah biasa. legal formnya jelas, komitmennya berupa surat pernyataan di atas materai, ada ya, ada tinta merah, tinta putih, atau tinta hitam di atas materai, ataupun di atas kertas putih. Jadi itu sebagai wahana pembelajaran. Tapi sebelum ke sana, ya itu kan represif ya, ada preventifnya juga. Tadi yang preventifnya SOP ditempuh, masih tetap seperti itu, ya SOP. Itu diketahui oleh kepala sekolah. Ya, Seperti itu Pak Ajo luar biasa sederhananya. ya. Itu itu suatu hal yang menjadi komitmen yang luar biasa. Nanti itu rencananya kapan itu akan mulai sama Pak Rizky sehingga nanti bisa menjadi lebih baik atau kelihatan hasilnya. Kapan itu kira-kira komitmen itu akan diitukan? Siap Pak Ajo, terima kasih. Jelas saya gesit ya, ya, satset gitu kan, besok. Wah, Jadi hari ini perenungan dulu, refleksi dulu, sambil komunikasi dengan Pak Ajo kan saya mendapatkan arahan, pencerahan, bimbingan, luar biasa nih ya. Juga mendengarkan opini publik dulu nih dari wali kelas, orang tua murid. Tidak sembarangan gitu kan. Harus dengan tabayun dulu, bener nggak ini informasi permasalahannya. Baru eksekusi besok nih. siap. Tentunya catat dulu sama saya. Begitu Pak Jo. Ini sangat luar biasa ya Pak Rizky ini memang sebagai guru yang menginginkan terbaik buat anak muridnya sehingga ketika sudah kita bicarakan apa yang menjadi yang solusi untuk murid yang tadi perlu penanganan luar biasa. Saya suka ketegasan dan apa itu punya prinsipnya untuk demi yang terbaik intinya ya buat anak muridnya. Oke. Setelah tadi kita melakukan panjang lebar pembicaraan dari awal sampai barusan, bagaimana sekarang setelah kita dialogis melakukan ini, apa yang dirasakan dan kemudian juga ya apa yang akan dilakukan ke depannya? Siap. Terima kasih Pak Jo ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya ngobrol ini kan dulu tuh pusing, ruwet gitu kan dengan cara pencerahan guru PAI yang terbaik ini Pak Ajo ini tercerahkan alhamdulillah wa syukurillah, tabarakallah ya. Jadi punya gambaran gitu kan, oh saya harus seperti ini, kelebihan saya itu sebagai hanya sedikit kelebihannya, paling keburukan-keburukan, kelemahannya banyak sekali. Tapi setelah mendapatkan arahan petunjuk dari Pak Ajo, jadi alhamdulillah kayak semut kecil gitu, yang tadinya besar gitu kan, jadi luar biasa jadi kan jadi ya gede banget itu tuh kayak buaya, tapi sekarang udah jadi semut ini permasalahannya alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, pokoknya the best, terbaik, pokoknya saya ucapkan jangan pernah bosan Pak, ya. Jadi saya terus-terusan, saya nggak akan pernah bosan dan semoga Allah catat kebaikan Bapak, Pak. Ya, Iya, jangan jangan pernah bosan pada saya dan kita terus saya ngobrol terus, ya Pak, ya. ya saya Ya, juga terima kasih Bapak. ya, merasakan hal yang sama dengan Pak Rizky ini. Jadi apapun yang tadi menjadi sarana ya kita bersama bertukar pikiran itu bagaimana itu kembali dari masalah yang dibawa oleh Pak Rizky, kemudian potensi, kemudian tadi kendala-kendala yang disampaikan, bahkan sudah melewati apa itu tahapan-tahapan usaha yang dilakukan itu Paris sebagai guru yang sangat peduli kepada muridnya itu sangat bagus semoga menjadi contoh buat guru yang lain dan juga kedepannya murid-murid juga merasakan bahwa apa yang dilakukan Pak Rizky itu sebetulnya untuk kepentingan mereka. Nah, jadi terima kasih ya. Ternyata hasil dari curhat kemudian diskusi kita itu sekarang yang terasa lebih baik lagi ya sama Pak Rizky. Saya juga sebagai coach ya merasa ya bisa berbicara seperti ini ya juga ada yang saya rasakan. Oke, yang terakhir mungkin sebelum ditutup dari kegiatan kita ini. Jadi sebetulnya apa yang dirasa nanti ya perlu akan menjadi lebih baik lagi dari Pak Rizky ini. Ini menjadi penutup apa yang saya ingin tahu ya, saya ingin lebih tahu. Jadi nanti Pak Rizky itu ingin menjadi lebih seperti apa lagi itu hasil dari kegiatan ya ini pembicaraan kita hari ini itu. Oke, izin jawab ya Pak Ajo ya, yang terakhir ya. Pak Ajo, ya tentunya kan kita harus sebagai manusia harus menjadi lebih baik lagi, ya, more better again gitu kan. Jadi terus-terus belajar, belajar sepanjang hayat. Ini kita diharapkan tindak lanjut kita nih.
Jadi tidak terbatas di dunia maya aja seperti ini. Barangkali kita bisa ngopi ya, dengan santai ya, bisa dengan diskusi santai ataupun bisa kita ke mana gitu kan, healing gitu kan, jadi biar tercerahkan gitu kan, gitu Pak Hajo. Jadi Oke, insyaallah lebih baik lagi tujuan tindak lanjut kita ke depannya, tentunya akan menjadi lebih baik lagi dan optimis kita ya. iya, Oke, luar biasa ini. Oke, jadi tidak sia-sia datang ke ruangan saya untuk membicarakan sesuatu yang positif dan hebat. Semoga tadi apa yang disampaikan kita saling bertukar ide dan juga pembicaraan itu menjadi ya poin yang baik dan positif. Saya merasa bangga punya guru seperti Pak Rizky. Semoga sehat selalu ya. Semoga amin menjadi guru yang selalu didamkan oleh muridnya dan juga menjadi guru yang inspiratif buat yang lain. Saya sebagai amin, terima kasih atasan, Pak Hajo. sebagai coach merasa bersyukur punya guru yang menjadi bagian dari sekolah ini. Terima kasih ya. Itu saja yang bisa mungkin sampai di sini kita bicarakan. Waktu juga yang membatasi dan sudah sampai ke akhirnya ini sudah kelihatan ada senyum-senyum, sudah kelihatan ngemplong gitu kalau bahasa itunya mah lega ya. Mungkin saya rasa cukup dari pembicaraan kita. Nanti boleh Pak Rizky melanjutkan kembali aktivitasnya untuk bersama anak-anak. Ya semoga ya tadi dengan hasil ini kelihatan berbeda. Nanti anak-anak juga terbawa dampaknya menjadi lebih ya ada perubahan yang luar biasa. Salam buat keluarga ya Pak Rizky ya. Siap, salam Semoga juga ya sehat Pak, salam semuanya hormat ya. pada keluarganya. Ya betul. Alhamdulillah. Bagi selalu Hatur terima nuhun. kasih atas pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Siap. Sami sami.